Kisah Sunan Kalijaga dipanggang di alun-alun Cirebon. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang hidup panjang, bahkan diceritakan sebagai wali yang wafat paling terakhir ketimbang anggota Dewan Wali 9 lainnya. Beliau hidup pada masa runtuhnya Majapahit, menyaksikan pendirian dan keruntuhan Kerajaan Demak yang digantikan Kerajaan Pajang. Beliau juga turut dalam merestui pendirian Kerajaan Mataram yang kala itu menggantikan Pajang. Selain berumur panjang, beliau juga diceritakan sebagai wali yang gemar melakukan penyamaran untuk menguji atau memberi pelajaran kepada orang-orang tertentu. Selain kisah perceraian Sunan Kalijaga dan istrinya Nyi Undi, yang menurut kisahnya terjadi di Cirebon, ada lagi kisah lain mengenai Sunan Kalijaga yang masyhur dan tertulis dalam naskah-naskah klasik di Cirebon, yaitu kisah mengenai penyamaran Sunan Kalijaga. Suatu ketika, pada waktu Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu, Sunan Kalijaga melakukan penyamaran, yang tujuannya untuk menguji Sultan Cirebon baru itu dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar. Dikisahkan Sunan Kalijaga melakukan penyamaran sebagai seorang santri tua. Beliau datang ke Cirebon dan dalam tiap harinya melakukan kegiatan bersih-bersih di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Beliau pun kemudian diangkat menjadi merbot atau petugas bersih-bersih masjid. Beliau pada waktu itu mengaku bernama Jaruman. Sementara orang-orang waktu itu memanggil beliau dengan sebutan Ki Merbet Jaruman. Pada suatu ketika, Panembahan Ratu bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau berjumpa dengan seorang bersurban putih yang memerintahkan beliau agar nanti pada saat syalat Jumat tiba, harus bagi beliau untuk menjadikan Ki Merbet Jaruman sebagai imamnya. Mimpi tersebut diceritakan datang berulang-ulang. Meskipun dalam hatinya beliau meragukan kemampuan Ki Merbet Jaruman untuk mengimami syalat Jumat di Masjid Agung Kesultanan. Akan tetapi rupanya Panembahan Ratu kemudian melaksanakan amanat dalam mimpi itu. Setelah tiba hari Jumat, para menteri, ulama, prajurit sampai pada rakyat Cirebon kemudian berbondong-bondong datang ke masjid guna melaksanakan syalat Jumat berjamaah. Namun ada yang aneh pada pelaksanaan syalat Jumat. Panembahan Ratu dalam pelaksanaan syalat ini mengumumkan kepada halayak bahwa yang menjadi imam syalat bukan dirinya. Beliau menunjuk Ki Merbet Jaruman sebagai imamnya, sebab beliau yakin pada wisid dalam mimpinya tempo hari. Silahkan menjadi imam Ki Jaruman. Begitu perintah Panembahan Ratu. Ampun Gusti, hamba tidak mampu menjadi imam begitu, kemudian jawab Ki Merbet Jaruman. Panembahan Ratu kemudian mengulangi perintahnya sampai ketiga kali, silahkan menjadi imam Ki Jaruman. Begitu kata perintah ketiga kalinya yang diucapkan Panembahan Ratu dengan nada tinggi. Dengan terpaksa kemudian Ki Merbet Jaruman kemudian menjadi imam. Ki Merbet pun kemudian mengangkat tangannya untuk melakukan takbir Allahu Akbar. Begitu takbir pertama yang diucapkan Ki Jaruman yang kemudian diikuti para makmum. Setelah itu barulah kemudian kejadian aneh muncul. Setelah takbir rupanya Ki Jaruman berdiam mematung, tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa ruku dan juga tanpa sujud. Kejadian ini berlangsung lama. Ki Jaruman terus mematung dengan berjam-jam lamanya, tanpa sedikit pun bergerak. Sehingga seluruh makmum kecapaian menunggunya. Mendapati hal semacam ini, kemudian Panembahan Ratu menggantikan Ki Jaruman sebagai imam. Merasa masih penasaran dengan kebenaran wisik mimpinya tempo hari. Untuk Jumat selanjutnya Panembahan Ratu masih memerintahkan Ki Jaruman sebagai imamnya. Tapi lagi kejadian yang sama masih saja terjadi. Ki Merbet Jaruman tetap mematung. Mendapati hal semacam itu, kemudian barulah pada Jumat selanjutnya, yang menjadi imam syalat Jumat adalah Panembahan Ratu langsung. Setelah selesai sholat pada Jumat yang ketiga, lalu mereka berkumpul untuk membicarakan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada Merbet Jaruman yang dianggap telah menistakan agama. Ki Merbet berkata, untuk menebus kekecewaan Paduka Tuan, hamba akan sangat berterima kasih bila mana hamba dihukum. Hamba telah tidak mampu menjadi imam, walaupun hamba dipaksa. Silahkan hamba dihukum mati saja. Panembahan Ratu lalu memerintahkan kepada para sentana mantrinya untuk membuat panggung di alun-alun
dan kemudian di bawahnya dinyalakan api unggun. Ki Jaruman lalu dinaikkan ke atas panggung itu dari lohor hingga maghrib. Namun apa yang terjadi ternyata Marbot Jaruman tidak terluka sedikit pun. Sementara itu Tubagus Pase yang baru datang berlayar dari seberang menjadi sangat marah kepada cucunya. "Anakku, mengapa kau lakukan ini? Tidakkah kau tahu siapa yang berada di atas pembakaran itu? Dia adalah buyutmu, Wale. Segeralah engkau bertobat, anakku. Barangkali engkau tidak mengetahui, Marbot Jaruman itu adalah Sunan Kalijaga, aulia Allah yang tinggal satu, yang ada di tanah Jawa." Betapa terkejutnya Panembahan Ratu mendengar hal tersebut. Kepada Sunan Kalijaga Panembahan Ratu kemudian memohon ampun dengan mengatakan, "Eyang, hamba benar-benar tidak mengetahui, karena waktu datang Eyang mengaku sebagai santri dari timur yang bernama Kiai Marbot Jaruman. Kemudian pada waktu malam Jumat hamba bermimpi ada yang menyuruh hamba agar Ki Marbot Jaruman menjadi imam, sehingga ku jalankan perintah itu. Ternyata ketika bisikan itu hamba laksanakan. Sebagai imam waktu setelah takbir Ki Marbot Jaruman diam tak bergerak ataupun sujud, sehingga hamba akhirnya meneruskan menjadi imam. Setelah selesai sholat, ketika hamba bangunkan Ki Marbot juga tak bisa bangun dan tinggal diam seperti tugu besi. Pada Jumat berikutnya Eyang Wali mengikuti hamba yang menjadi imam. Sesungguhnya bukanlah maksud hamba untuk mengajari. Hamba mohon belas kasihan Eyang. Semoga Eyang mau memaafkan hamba baik di dunia maupun di akhirat." Sunan Kalijaga telah memaafkan cucunya itu, demikian juga kepada orang banyak lainnya yang telah menghukumnya. Kisah tersebut kemudian menjadi sebab lahirnya hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat Jumat dengan benar di Cirebon. Demikianlah kisah peristiwa pemanggangan yang dialami Sunan Kalijaga ketika berada di Cirebon. Kisah ini mengisyaratkan bahwa sebagai seorang sultan atau pemimpin hendaknya jangan seenak sendiri memutuskan hukuman. Tidak boleh memanggang atau membakar seseorang hanya karena seseorang tersebut melakukan kesalahan. Meskipun orang tersebut dikenakan hukuman mati. Pembakaran bagi pelaku kejahatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.